menyampaikan makalah ini yang bertema kesehatan, keselamatan kerja konstruksi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan makalah ini. Kami dari kelompok I dari kelas TSPGD akan mempresentasikan makalah kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Adiesti Dwi Oktaviani Iksan, dengan NIM 210201602076 sebagai moderator dan pembaca materi kedua. Kemudian ada Anna Zetira B dengan NIM 210201602087 sebagai pembaca materi pertama. Dan ada Nur Fadila Ismail dengan NIM 210201602085 sebagai pembaca materi terakhir. Langsung saja saya persilahkan kepada saudari Anna Zetira B untuk membacakan materi pertama. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pentingnya K3 dalam pekerjaan konstruksi. K3 merupakan kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang telah diulas secara singkat sebelumnya, tujuan penerapan K3 adalah mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama manusia atau tenaga kerja yang terlibat. Pada dasarnya, penerapan K3 tidak hanya ada pada lokasi proyek pembangunan atau konstruksi, melainkan juga diterapkan pada bidang pekerjaan lainnya seperti pabrik hingga institusi pemerintah. Pada pekerjaan konstruksi, penerapan K3 ini sendiri meliputi banyak aspek, dari aspek pencegahan, adanya pemberian sanksi, juga kompensasi, penyembuhan dan perawatan luka untuk para pekerja, hingga tersedianya perawatan kesehatan untuk yang terluka dan sedang cuti sakit. Bahaya fisik dan mekanik di dunia konstruksi, penerapan K3 dalam dunia profesionalisme kerja. Pada dasarnya mengacu pada risiko bahaya yang terjadi selama pekerjaan dilakukan. Ada beberapa jenis bahaya yang berbeda, sehingga penerapan K3 sendiri juga berbeda. Konstruksi merupakan pekerjaan berat yang di dalamnya melibatkan banyak unsur. Bukan hanya manusia sebagai pekerja, melainkan juga unsur-unsur lain yang mendukung. Dari mulai penggunaan alat-alat berat hingga terlibatnya bahan material dalam jumlah yang besar. Dan ini menyebabkan dunia konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibandingkan jenis pekerjaan yang lainnya. Itulah kenapa semua pihak harus memahami pentingnya penerapan K3 pada proyek konstruksi untuk pekerjaan konstruksi. Penerapan K3 konstruksi perlu diterapkan karena beberapa risiko bahaya fisik dan mekanik yang berpeluang besar terjadi selama pekerjaan dilakukan. Mengingat adanya penggunaan alat-alat berat, jumlah material bahaya yang sangat besar, hingga sulitnya pekerjaan yang dilakukan.
Terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, beberapa konstruksi mengharuskan pekerja untuk bekerja pada ketinggian tertentu, sehingga risiko jatuh dari ketinggian hingga meninggal saat bekerja berpeluang besar terjadi. Sementara pekerjaan yang melibatkan alat-alat berat, dari mulai memindahkan komponen besar, melakukan pemotongan hingga penyatuan komponen tertentu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudari Anna Zetira, yaitu pentingnya pembentukan budaya keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Perlu diketahui, budaya keselamatan atau safety culture tidak bisa dibentuk oleh satu individu, tetapi harus melibatkan semua orang yang ada pada area pembangunan konstruksi tersebut. Penerapan prinsip K3 di tempat kerja dilakukan untuk melindungi hak setiap pekerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan produksi serta produktivitas nasional. Melindungi keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja serta menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien. Tujuan utamanya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, agar terhindar dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Manfaat budaya keselamatan di tempat kerja yaitu meminimalkan kemungkinan kecelakaan akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan individu, meningkatkan kesadaran akan bahaya melakukan kesalahan atau kelalaian, mendorong pekerja untuk menjalani setiap prosedur aman dalam setiap tahap pekerjaan, mendorong pekerja untuk melaporkan kesalahan atau kecurangan sekecil apapun yang terjadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Budaya keselamatan yang baik dapat membentuk perilaku pekerja terhadap keselamatan kerja yang diwujudkan melalui perilaku aman dan melakukan pekerjaan. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi seorang pemimpin keselamatan dalam membangun budaya di tempat kerja, karena mereka harus mengubah kebiasaan banyak orang. Baik, saya akan menjelaskan materi yang tadi, dan selanjutnya yang saya akan bahas materi tentang pentingnya kesehatan pekerja dan bagaimana cara mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Nah, sebelum itu kita harus tahu, dalam melaksanakan suatu konstruksi, keselamatan kerja kadang masih dianggap sepele oleh para pekerja. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi maupun pencerdasan tentang K3 ke pekerjaan konstruksi. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan kepanjangan dari K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja. Dan adapun mengurangi terjadinya kecelakaan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan atau disiapkan, yaitu cara mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama, menugaskan personal khusus yang bertanggung jawab kepada manajemen kecelakaan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3, serta membersihkan lingkungan kerja.
Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan semisal bas, benda jatuh, awas listrik, awas lubang void, serta proyek yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan alat keselamatan kerja. Yang kedua, gunakan alat pelindung dari APD. Ya, salah satunya yaitu atau di dalam bidang konstruksi sendiri, yaitu safety boots atau sepatu proyek, safety vest atau rompi proyek, safety helmet atau helm proyek, dan safety hands atau sabuk dan tali keselamatan, dan sarung tangan dan masker. Nah, selanjutnya bab 3 atau penutup. Nah, di dalam penutup ini ada kesimpulan di mana pentingnya K3 diterapkan di proyek konstruksi. Merupakan pekerja yang sangat berat di dalamnya, melibatkan banyak unsur, bukan hanya manusia sebagai pekerja, melainkan juga unsur-unsur lain yang mendukung, dari mulai menggunakan alat-alat berat sehingga terlibatnya bahan material dalam jumlah yang besar. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan ilmu pengetahuan dalam upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya yaitu mencapai produktivitas setinggi-tingginya. Nah, pentingnya pembentukan budaya keselamatan kerja. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum